Hai pasukan Lini Malam, sudah menjadi fitrah bagi setiap manusia menginginkan kemudahan dalam setiap urusan dan terhindar dari mara bahaya. Bahkan syariat agama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kemudahan, kebahagiaan, serta keselamatan bagi kehidupan manusia. Namun cara dan proses yang dilakukan untuk meraih segala kemudahan dan kesuksesan tersebut seringkali menyalahi bahkan melanggar syariat Islam. Di antaranya dengan menggunakan jimat dan benda-benda yang diyakini berkekuatan mistis. Sebelum lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya. Meski kini zaman semakin modern, benda keramat nampaknya masih sangat dipercaya kekuatannya. Benda keramat seperti keris, tombak, hingga batu aki dianggap mampu membantu menyelesaikan persoalan hidup. Lalu bagaimana Islam memandang keberadaan benda-benda keramat ini? Sebagai muslim yang baik seharusnya percaya bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikan rezeki pada umatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu berpaling dari ketauhidan?" Al-Quran, Surah Fatir, ayat 3. Kebiasaan menggunakan dan mempercayai benda keramat sebenarnya juga dilakukan beberapa suku bangsa kuno. Salah satunya adalah bangsa Arab pada zaman jahiliyah. Bangsa Arab ketika itu menganut paham paganisme atau penyembah berhala. Setiap mereka pergi keluar kota Mekah, mereka selalu membawa batu yang diambil dari sekitar Ka'bah. Batu itu kemudian disucikan dan disembah dimanapun mereka berada. Kebiasaan ini lalu berkembang dengan membuat patung yang terbuat dari batu tersebut untuk disembah. Pasukan Lini Malam, tahukah kalian bahwa Nabi Muhammad SAW telah memperingati tentang kebiasaan umatnya yang meniru kebiasaan kaum jahiliyah dan terjerumus dalam kesyirikan? Beliau bersabda, "Sesungguhnya kalian akan mengikuti kebiasaan umat-umat sebelum kalian. Jengkal demi jengkal, sedepa demi sedepa, sehingga seandainya mereka masuk lubang dop atau sejenis kadal, niscaya akan kalian ikuti." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Padahal kebiasaan kaum di zaman jahiliyah sangat bertolak belakang dengan ajaran Islam. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ada 3. Orang melakukan dosa di tanah haram, orang yang mencari kebiasaan jahiliyah dalam Islam, dan orang yang mengincar darah seseorang tanpa hak untuk dia tumpahkan atau membunuhnya." Hadis riwayat Muslim. Maka sangat merugilah jika seseorang masih menggunakan benda keramat saat meninggal dunia. Karena walaupun meninggal dalam keadaan Islam, benda keramat tersebut akan mengurangi akidah Islam orang tersebut. Orang yang meninggal masih menggunakan benda keramat berarti belum diyakini sebetulnya akan kuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta. Imran bin Husain radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi Muhammad SAW melihat seseorang laki-laki terdapat di tangannya gelang kuningan, maka beliau bertanya, "Apakah ini?" Orang itu menjawab, "Penangkal sakit." Nabi pun bersabda, "Lepaskan itu karena dia hanya akan menambah kelemahan pada dirimu. Ketika kamu mati, sedangkan gelang itu masih ada di tubuhmu, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya." Hadis riwayat Ahmad. Islam memandang benda yang dianggap keramat dan bertuah sebagai pemicu dari kesyirikan. Karena dengan mengagungkan dan mempercayai kekuatan dari benda tersebut, sama saja dengan tidak meyakini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali." Al-Quran,
Surah An-Nisa ayat 116. Sebenarnya memiliki keris, tombak, atau benda sejenis lainnya diperbolehkan asal hanya sekedar untuk hobi dan koleksi saja. Dan terpenting tidak dibarengi dengan kepercayaan bahwa benda tersebut bertuah, mampu menolak bala atau bahkan mampu mendatangkan rezeki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ingatlah hanya milik Allah agama yang murni dari syirik." Dan orang-orang yang mengambil perlindung selain Dia berkata, "Kami tidak menyembah mereka melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar." Al-Quran, Surah Az-Zumar, ayat 3. Tak hanya percaya pada kekuatan benda keramat seperti keris atau tombak pusaka saja yang dapat menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Jika kita memasang potongan kertas atau kain berisi tulisan Arab bermakna tidak jelas di atas pintu agar setan maupun makhluk gaib tidak dapat memasuki rumah juga termasuk dalam perbuatan syirik. Lalu bagaimana sebagian orang yang menggunakan Al-Quran sebagai jimat? Dalam Islam ini tidak dibenarkan karena pelakunya pun sudah terjumus dalam lingkaran setan dan termasuk dosa syirik. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menggantungkan sesuatu sebagai tamimah, niscaya Allah menjadikan dia selalu bergantung kepada tamimah itu." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.